Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Rohaini dengan NIM 2008107077. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu menganalisis sebuah video pembelajaran yang dianalisis beberapa hal. Yang pertama, menggunakan pendekatan apa sih dalam video pembelajaran tersebut? Menurut saya, dalam video tersebut menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher centered process, yaitu dalam pendekatan ini manajemen dan pengelolaan pembelajaran ini ditentukan sepenuhnya oleh guru. Peran siswa hanya sebagai objek kegiatan belajar. Jadi, peran guru di sini sangat penting dalam menentukan materi pelajaran atau menentukan proses pembelajaran. Jadi, peran siswa di sini hanya melakukan aktivitas sesuai yang disuruh oleh guru, sesuai yang ditentukan oleh guru. Contohnya dalam video tersebut, guru memberikan sebuah gambar untuk ditanyakan kepada siswa. Nah, siswa menjawab, dan guru juga menyuruh siswa untuk menganalisis informasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, di situ siswa melakukan analisis sesuai yang dilakukan oleh guru. Jadi pendekatan ini sepenuhnya itu diatur oleh guru, siswa hanya mengikuti sesuai yang diarahkan oleh guru. Jadi siswa itu tidak bebas aktif berkreasi sesuai dengan potensi dia di mana gitu. Jadi siswa ini hanya mengikuti yang diarahkan oleh guru saja. Yang kedua, teori belajar apa sih yang digunakan dalam video pembelajaran tersebut? Menurut saya di situ menggunakan teori belajar kognitivisme dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar kognitivisme yaitu di mana teori ini lebih mementingkan proses daripada hasil belajarnya itu sendiri. Nah, dari teori kognitivisme ini menggabungkan pengetahuan awal siswa dengan pengetahuan yang baru. Jadi maksudnya siswa ini sudah memiliki pengetahuan awal, siswa itu tidak kosong, tidak blank. Di sini guru menyampaikan materinya itu mengaitkan dengan pengetahuan awal siswa, menyampaikan materi barunya itu dengan disesuaikan dengan materi awal siswa. Nah, dalam teori kognitivisme ini memiliki 3 tahap, yaitu tahap asimilasi yang adalah gabungan antara materi baru yang dimunculkan lagi di dalam materi yang lama. Contohnya yaitu pada proses pembelajaran dalam video tersebut, seorang guru memberikan sebuah soal tentang penafsiran persen. Nah, di situ soalnya itu berbentuk cerita. Nah, guru itu menanyakan sebuah penafsiran persen yang di pertemuan sebelumnya guru itu sudah menjelaskan tentang materi penafsiran persen. Nah, dikaitkan lagi dengan materi sekarang yaitu tentang kerusakan lingkungan, dampak dari kerusakan lingkungan. Jadi dikaitkan lagi materi yang lama dengan materi yang baru. Yang kedua itu tahap akomodasi, itu penyesuaian antara materi yang lama dengan materi yang baru. Yang ketiga itu tahap ekuilibrasi, yaitu tahap keseimbangan antara materi yang baru dengan materi yang lama itu diseimbangkan sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru. Yang kedua itu menggunakan teori belajar konstruktivisme, adalah melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Nah, guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Jadi contohnya kan dalam video pembelajaran tersebut, seorang guru menyuruh siswa untuk mencari informasi, menganalisis lingkungan, apakah warga sekolah itu sudah mencintai lingkungannya dengan baik atau tidak sih. Di situ kan gurunya itu menyuruh seperti itu. Nah, siswanya itu menganalisis sendiri, terjun ke lapangannya langsung untuk menganalisis apakah warga sekolahnya itu sudah mencintai lingkungannya dengan baik atau belum. Nah, itu pendekatan konstruktivisme. Ini sama seperti kognitivisme, fokusnya terhadap proses bukan dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, teori ini yaitu bertujuan untuk si anak itu dilatih untuk mandiri, mengambil sendiri, menciptakan, membuktikan jawabannya sendiri, dan melatih anak menjadi berpikir kritis. Jadi pendekatan konstruktivisme ini sangat bagus. Nah, peran guru di sini hanya sebagai pembimbing apabila jawaban dari siswa itu
sudah benar, maka guru tinggal mendukung dan mengembangkan jawaban dari siswa. Nah, apabila jawaban si siswa ini kurang tepat, maka guru di sini harus meluruskan jawaban yang benarnya itu seperti apa. Jadi dalam teori kognitivisme dan konstruktivisme ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya itu sendiri. Yang ketiga, model pembelajaran apa sih yang digunakan dalam video pembelajaran tersebut? Itu menggunakan model pembelajaran example non-example dan model pembelajaran student team achievements division. Model pembelajaran example non-example adalah model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran dalam penyampaian materi pembelajaran tersebut. Jadi dalam model pembelajaran example ini menggunakan gambar dalam media penyampaian materinya. Jadi contohnya kan dalam video tersebut gurunya itu memberikan sebuah gambar, memperlihatkan gambar kepada anak-anaknya itu gambar tentang kerusakan lingkungan, dan anak-anak itu mengamati dan menjawab kenapa gitu terjadinya kerusakan lingkungan dan apa yang harus dilakukan. Jadi itu tuh penyampaian materinya si guru itu menggunakan media gambar. Yang kedua yaitu model pembelajaran Student Team Achievements Division adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari kelompok belajar yang beranggotakan 4 sampai 5 orang siswa dan setiap siswa saling bekerja sama, berdiskusi dalam menyelesaikan tugas dan memahami bahan pelajaran yang diberikan. Jadi kan contohnya ini tuh model pembelajaran kelompok. Kan guru tersebut membagi siswanya itu menjadi beberapa kelompok yang berisi 4 sampai 5 orang. Nah, dalam kelompok itu guru memberikan tugas untuk didiskusikan oleh siswanya, untuk dikerjakan, untuk dipelajari oleh siswanya. Jadi dalam contohnya kan ibu tersebut memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan, untuk didiskusikan seperti itu. Itu model pembelajaran Student Teams Achievements Division. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dalam video pembelajaran tersebut. Kekurangan dan kelebihan dalam video pembelajaran tersebut adalah kelebihannya itu banyak sekali. Dalam video tersebut gurunya itu sangat semangat dalam mengajar sehingga siswanya itu juga ikut bersemangat dalam proses belajar tersebut. Nah, terus menggunakan teori belajar yang sangat cocok digunakan dalam kurikulum 2013 ini karena melatih siswa untuk berpikir kritis, untuk mandiri menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Sangat cocok sekali dalam menerapkan model teori tersebut. Nah, kekurangannya yaitu dalam video pembelajaran tersebut kan di situ siswa itu dibagi beberapa kelompok diskusi untuk diskusi menyelesaikan tugas dan setelah itu mempresentasikan hasil tugas. Namun ketika mempresentasikan hasil tugas ada siswa yang tidak ngomong, hanya satu dua siswa yang menjelaskan saja, yang lainnya ada yang tidak, tapi gurunya itu tidak menyuruh yang lainnya itu ikut menjelaskan. Mungkin kekurangannya seperti itu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.